Selamat datang di saluran Sehat Usia Senja. Hari ini, kita akan membongkar sebuah rahasia yang mungkin akan membuat Anda terkejut. Tahu dan tempe adalah makanan kebanggaan kita yang selalu kita yakini sebagai sumber protein termurah dan tersehat. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa tempe yang Anda makan hari ini bukan lagi tempe yang sama seperti yang dinikmati oleh kakek dan nenek kita dulu? Apakah Anda termasuk orang yang mengonsumsi tempe atau tahu hampir setiap hari dalam seminggu? Apakah Anda menyadari adanya perubahan rasa atau tekstur pada tempe modern dibandingkan tempe masa kecil Anda? Bapak dan Ibu Sobat Sehat, selama puluhan tahun kita selalu didorong untuk makan tempe dan tahu. Ia adalah pahlawan di meja makan, murah, bergizi, dan konon menyehatkan jantung. Sayangnya, di era modern ini, ada perubahan besar dan tersembunyi di balik makanan yang begitu akrab dengan lidah kita. Perubahan ini bukan hanya soal resep, melainkan soal perubahan kualitas produk kedelai dari akarnya. Kedelai yang kita konsumsi sekarang, yang menjadi bahan baku tempe, tahu, dan susu kedelai, telah melalui proses industrialisasi dan rekayasa yang sama sekali berbeda dengan kedelai lokal zaman dulu. Inilah yang menjadi inti masalahnya. Produk olahan kedelai yang selama ini kita banggakan sebagai makanan sehat khas Indonesia, kini ternyata berpotensi membawa resiko kesehatan baru yang jarang dibicarakan. Hal ini terutama berlaku bagi kita yang sudah memasuki usia senja, di mana fungsi hati, ginjal, dan keseimbangan hormon kita tidak lagi sekuat dulu untuk melawan racun atau bahan kimia asing. Kami hadir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan pemahaman yang bijak. Kita perlu memahami mengapa tempe dan tahu saat ini tidak lagi seaman dan semenyehatkan yang kita kira, agar kita bisa membuat pilihan yang lebih cerdas demi menjaga kesehatan di usia lanjut. Mari kita selami lebih dalam rahasia gelap di balik makanan favorit ini. Fakta-fakta yang akan kita bahas selanjutnya sangat penting untuk keselamatan dan kesehatan jangka panjang Anda. Karena itu, mari kita sebarkan kesadaran ini bersama-sama. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sehat Usia Senja agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang mari kita bahas. Kita harus menerima kenyataan bahwa hampir 90% hingga 95% kedelai yang beredar di Indonesia saat ini berasal dari impor. Mayoritas kedelai ini didatangkan dari negara-negara seperti Amerika Serikat. Fenomena ketergantungan pada kedelai impor ini memiliki konsekuensi besar terhadap kualitas nutrisi dan keamanan pangan kita. Kedelai impor tersebut dalam sebagian besar kasus sudah dikategorikan sebagai GMO atau organisme hasil rekayasa genetik. Kedelai ini dimodifikasi untuk memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap hama atau herbisida yang memudahkan petani menanamnya dalam skala besar. Namun, modifikasi genetik inilah yang membedakannya secara fundamental dari kedelai lokal non-GMO yang digunakan oleh orang tua kita dulu. Jadi, meskipun wujudnya sama, bulat, putih, dan tampak segar, secara genetik dan kimiawi bahan baku tempe dan tahu yang kita santap setiap hari sudah berubah drastis. Perubahan pada bahan baku ini adalah kunci pertama mengapa tempe dan tahu tidak lagi sama dengan yang dahulu kita kenal. Mengapa status GMO ini sangat penting dan patut diwaspadai? Kedelai GMO dirancang secara khusus untuk tahan terhadap pestisida tertentu. Salah satunya adalah glifosat, pestisida yang sangat kuat dan kontroversial. Petani dapat menyemprotkan glifosat dalam jumlah besar untuk membunuh gulma tanpa merusak tanaman kedelai mereka. Sayangnya, sisa-sisa glifosat ini akan terserap dan menempel pada biji kedelai yang kemudian kita konsumsi. Glifosat telah dikaitkan dalam banyak penelitian, dapat menyebabkan peradangan kronis dan kerusakan seluler pada tubuh manusia. Paparan jangka panjang terhadap zat kimia ini yang paling mengkhawatirkan.
Zat kimia ini tidak hilang sepenuhnya hanya dengan proses pencucian atau perebusan biasa. Akibatnya, setiap potongan tempe, tahu, atau segelas susu kedelai yang berasal dari kedelai GMO berpotensi menjadi jalur masuk glifosat ke dalam tubuh Anda. Inilah yang menjadi rahasia gelap di balik makanan yang kita kira paling alami. Jika dulu proses pembuatan tempe melibatkan ragi alami, dibungkus daun, dan melalui fermentasi yang memakan waktu lama, proses produksi modern kini jauh berbeda. Banyak produsen besar memilih jalur instan dan ultraproses demi kecepatan dan efisiensi. Proses yang dipercepat ini terkadang melibatkan penambahan bahan kimia tertentu. Ada produsen yang menggunakan bahan tambahan agar tahu terlihat lebih putih bersih, lebih padat, atau agar tempe dapat bertahan lebih lama di rak supermarket. Bahan-bahan pengawet dan pemutih yang ditambahkan ini adalah senyawa asing yang membebani organ detoksifikasi tubuh Anda. Tidak hanya tempe dan tahu, produk turunan kedelai modern lainnya seperti minyak kedelai rafinasi, bubuk protein kedelai, soy protein isolate, atau susu kedelai kemasan sering melalui proses pemanasan suhu tinggi dan penggunaan pelarut kimia. Semua tahapan ini menghilangkan manfaat alami kedelai dan justru menambahkan risiko kimiawi. Perubahan yang tak kalah berbahaya adalah perubahan pada kebiasaan konsumsi kita. Generasi orang tua kita dulu mengonsumsi tempe dan tahu dalam porsi dan frekuensi yang wajar, mungkin hanya beberapa kali dalam seminggu sebagai lauk sederhana. Namun, di era sekarang, banyak dari kita yang menjadikannya makanan pokok hampir setiap hari. Kita sarapan dengan tempe tahu, makan siang dengan tumisan tahu, dan malamnya mungkin minum susu kedelai. Belum lagi, kita tanpa sadar mengonsumsi produk turunan kedelai lainnya yang tersembunyi dalam saus, camilan, dan makanan olahan lainnya. Peningkatan frekuensi dan volume konsumsi kedelai modern ini berarti paparan glifosat dan bahan kimia tambahan juga meningkat drastis dibandingkan generasi sebelumnya. Jumlah kumulatif bahan berbahaya yang masuk ke tubuh kita jauh lebih besar sehingga dampak negatifnya pun menjadi lebih nyata dan cepat dirasakan. Salah satu organ vital yang paling terdampak dari kedelai modern adalah hati atau liver kita. Hati bertugas memproses semua zat yang masuk ke tubuh. Paparan glifosat yang melekat pada kedelai GMO telah dikaitkan dengan peningkatan risiko peradangan pada hati. Peradangan hati yang terjadi terus-menerus dan bersifat kronis dapat mengarah pada sindrom metabolik. Bayangkan, hati kita yang seharusnya bekerja menyaring racun dari tubuh, kini justru harus berjuang melawan sisa-sisa pestisida dari makanan yang kita anggap sehat. Bagi mereka yang memasuki usia lanjut, kemampuan hati untuk detoksifikasi sudah menurun secara alami. Oleh karena itu, beban kerja yang ditimbulkan oleh konsumsi kedelai yang terkontaminasi secara berlebihan dapat mempercepat kerusakan hati. Kerusakan ginjal adalah risiko serius lainnya yang perlu kita waspadai. Ginjal sebagai filter utama tubuh juga menjadi target dari zat glifosat. Zat ini dapat merusak nefron, yaitu unit penyaring kecil di dalam ginjal yang bertugas membersihkan darah. Jika nefron terus-menerus terpapar bahan kimia ini, fungsinya akan melemah secara perlahan dan progresif. Dalam jangka waktu yang lama dan tanpa disadari, paparan kronis ini dapat meningkatkan risiko kerusakan ginjal permanen, bahkan memicu gagal ginjal. Banyak pasien ginjal mungkin tidak menyadari bahwa salah satu faktor pemicu kerusakan ginjal mereka adalah paparan bahan kimia dalam makanan sehari-hari, termasuk dari produk kedelai yang tidak sehat. Kita sering hanya fokus pada gula atau garam, padahal bahaya tersembunyi ini juga mengintai. Kedelai secara alami mengandung senyawa yang disebut isoflavon. Isoflavon ini adalah sejenis fitoestrogen, yaitu senyawa nabati yang dapat meniru atau menempati reseptor hormon estrogen di dalam tubuh manusia. Pada sebagian besar wanita, terutama yang memiliki kondisi seperti PCOS, sindrom ovarium polikistik, endometriosis, atau sudah mengalami dominasi estrogen, konsumsi kedelai secara berlebihan dapat memperburuk kondisi hormonal mereka. Hal ini terjadi karena fitoestrogen yang masuk terlalu banyak akan mengganggu keseimbangan hormon alami tubuh. Meskipun pada beberapa kasus, fitoestrogen bisa bermanfaat,
Bagi tubuh yang sudah sensitif atau memiliki masalah keseimbangan hormon, konsumsi harian produk kedelai modern dapat menciptakan masalah. Oleh karena itu, aspek hormonal ini menjadi perhatian khusus bagi para wanita yang sangat menyukai produk kedelai. Risiko paling menakutkan yang dikaitkan dengan paparan glifosat adalah potensi peningkatan risiko kanker. Beberapa studi telah menemukan kaitan antara paparan pestisida yang digunakan dalam pertanian kedelai GMO dengan meningkatnya risiko kanker tertentu. Kanker yang diwaspadai termasuk kanker darah seperti leukemia dan limfoma, serta kekhawatiran mengenai risiko kanker payudara. Meskipun konsumsi tempe tidak secara langsung memicu kanker, paparan zat kimia berbahaya secara terus-menerus setiap hari dapat meningkatkan risiko seiring berjalannya waktu. Risiko ini bukanlah untuk ditakuti, melainkan untuk disadari. Tempe dan tahu adalah makanan yang baik, namun ketika ia terkontaminasi bahan kimia berbahaya dan dikonsumsi secara berlebihan, manfaatnya bisa tertutup oleh risikonya. Kesadaran inilah kunci untuk melindungi diri kita sendiri. Setelah mendengar semua fakta mengejutkan ini, mungkin Anda merasa khawatir dan bertanya, apakah saya harus berhenti makan tempe dan tahu sama sekali? Jawabannya, tidak. Kita masih bisa menikmati makanan ini dengan aman, asalkan kita tahu strateginya. Meskipun secara historis, tempe dan tahu dikenal sehat, mayoritas kedelai saat ini adalah GMO impor yang berisiko terpapar glifosat, pestisida kuat, dan sering diproses secara berlebihan, sehingga tidak lagi sama sehatnya dengan yang dulu. Kita tidak perlu menghapusnya dari menu, tetapi kita perlu menggeser pola pikir dari makanan wajib menjadi makanan pendukung yang dikonsumsi dengan selektif. Oleh karena itu, konsumsilah dengan bijak. Batasi frekuensi makan harian, jangan setiap hari. Pilih produk yang berlabel non-GMO atau dibuat dengan cara fermentasi tradisional. Cari tempe alami yang dibungkus daun atau menggunakan ragi tradisional. Hindari produk kedelai ultraproses seperti isolat protein kedelai dan jadikan kedelai hanya sebagai sumber protein pendukung, bukan utama. Variasikan sumber protein Anda dengan ikan, telur, ayam, atau kacang-kacangan lain, sambil selalu menyesuaikannya dengan kondisi kesehatan pribadi, terutama bagi yang memiliki masalah hormonal. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda terkejut dengan rahasia di balik tempe dan tahu modern? Tempe dan tahu adalah warisan kuliner kita, namun kondisinya telah berubah. Apa yang sehat di masa lalu belum tentu sepenuhnya sehat di masa kini karena faktor bahan baku, paparan pestisida, dan metode pengolahan yang instan. Kini kita tahu bahwa konsumsi yang berlebihan dan tanpa pilih-pilih bisa membebani hati, ginjal, dan sistem hormonal kita. Jangan lagi menyepelekan nasihat ini. Jangan karena murah dan mudah didapat, lantas kita mengonsumsinya secara berlebihan tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Mulai sekarang, mari kita kembalikan pola makan kita pada prinsip sederhana. Pilih yang lebih alami, utamakan yang tradisional, dan selalu seimbangkan dengan sumber gizi lain. Kami dari Sehat Usia Senja mengajak Anda untuk menghindari kebiasaan buruk, menjadikan satu jenis makanan, sekalipun itu tempe, sebagai satu-satunya sumber protein harian Anda. Ingatlah, tubuh kita adalah amanah yang harus kita jaga dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian. Jika Anda merasa informasi ini sangat bermanfaat dan membuka mata, tolong bagikan video ini kepada semua teman lansia, kerabat, atau grup pengajian Anda. Dengan berbagi, Anda telah ikut serta menjaga kesehatan ribuan orang lain. Terima kasih telah menonton. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat. Sampai jumpa di episode berikutnya.